Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup sebagai Garam Dunia. Ditulis oleh Daphne DeLay. Sahabat suara kasih, kamu dan aku, sebagai orang Kristen, yang adalah garam dunia, karena hidup kita harus bertujuan untuk meningkatkan dan memberi makna bagi hidup kita sendiri. Sebelum memperoleh keselamatan, kita hanyalah butiran pasir, tak terhitung. Tapi setelah menerima Kristus, kita diubahkan, kita bukan lagi puing-puing bebatuan kecil, yang sama sekali tak ada bedanya dengan sebongkah pasir. Kita adalah manusia baru yang punya rasa, tekstur dan aroma yang khas. Ini mungkin kelihatan seperti analogi yang aneh, tapi Tuhan Yesus punya alasan menyebut orang percaya sebagai garam. Garam adalah mineral makanan, yang digunakan untuk penyedap dan pengawet. Bahan dapur ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di dunia. Kalau disalahgunakan, maka fungsinya akan berbahaya, tapi juga sama merugikannya, kalau tubuh tidak mendapat cukup garam. Karena fungsinya sendiri berguna untuk mengatur kadar air dalam tubuh. Tuhan Yesus sendiri memakai garam untuk menggambarkan peran penting orang Kristen di tengah dunia, yaitu untuk membawa keseimbangan dan harapan. Pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan adalah, apa gunanya garam kalau sudah menjadi tawar? Dengan kata lain, kalau orang Kristen sudah hilang semangat, lalu apa gunanya jadi garam? Karena keadaan hidupku belakangan ini, aku merenungkan firman Tuhan secara berbeda dari yang aku lewati sebelumnya,
Pencobaan bisa membuat kita lelah. Kalau kita tidak hati-hati, sama halnya seperti garam bisa larut di dalam air, orang Kristen juga bisa mencair karena pengalaman mereka. Misalnya keyakinan kita bisa berubah setelah melewati pengalaman traumatis, dan membuat kita benar-benar berbeda. Kenapa begitu? Mungkin ada banyak penyebabnya, tapi yang paling umum adalah depresi, kelelahan, keraguan diri, dan akhirnya keraguan tentang apa yang kita yakini. Dan kita harus memahami dengan jelas, ada musuh yang bekerja dalam kasus ini. Kalau kita adalah garam dunia dan rasa kita mulai hilang, maka bukan rahasia lagi, iblis akan melakukan segala cara untuk memastikan keefektifan kita tidak seperti dulu. Dan kalau dia berhasil, rasa kita sama sekali akan hilang. Kita akan kembali ke butiran pasir transparan tanpa ancaman. Markus 9 ayat 50 mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Pikirkan sejenak, laut penuh dengan garam, tapi hanya diekstraksi melalui proses perebusan, yaitu menghilangkan air untuk menghasilkan garam. Aku sedikit benci dengan ungkapan melalui cobaan yang membara. Tapi itulah cara untuk mendapatkan kembali garam dalam hidupku. Mungkin aku baik-baik saja dengan kondisi itu. Apa yang aku pelajari adalah Tuhan bukan perusak. Dia bilang kalau pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tuhan bukanlah pencuri. Dia adalah pemulih dari kehidupan dan hati yang hancur. Proses perebusan akan membuktikan atau menyangkal berapa banyak jumlah garam yang terkandung dalam suatu zat. Dengan cara yang sama, cobaan hidup akan membuktikan bahwa hidup kita dibumbui oleh Tuhan, atau justru menunjukkan kalau kita benar-benar kekurangan. Bagaimanapun, kalau ditangani dengan benar, hasil akhirnya bisa bermanfaat. Sahabat Suara Kasih, bagi orang lain, kesadaran akan iman mereka yang kecil bisa mendorong mereka menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, karena walaupun mereka kekurangan, Dia tetap setia. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Marilah kita renungkan, aku belajar, kalau aku tidak selalu bisa mengendalikan cobaan yang aku hadapi, tapi aku sendiri harus bisa menjaga rasa garamku. Apa aku akan jadi pahit atau lebih baik, kurang bumbu atau lebih beraroma? Apa aku akan menghilang atau menonjol sebagai pemenang? Karena hidup ini tak akan berarti tanpa rasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa,
untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.